Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Lestari Elastianingsih, kemudian Lazuardi Wildan Ridho, Aprilina Prastia Mukti, Intan Septiani, dan yang terakhir Erza Azhari. Kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Untuk pembahasannya ada pengertian pajak penghasilan umum orang pribadi, kemudian yang kedua subjek pajak penghasilan pribadi, yang ketiga objek pajak penghasilan pribadi, keempat mekanisme perhitungan pajak penghasilan pribadi, yang kelima skema pembagian mekanisme perhitungan PPh orang pribadi, yang keenam ada tarif pajak penghasilan orang pribadi, ketujuh pembayaran pajak penghasilan orang pribadi, dan yang terakhir kedelapan cara lapor SPT pajak penghasilan pribadi. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan sendiri artinya pajak yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi untuk pajak penghasilan orang pribadi atau yang biasa disingkat PPHOP artinya sendiri yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan pribadi. Subjek pajak PPHOP yaitu orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Yang pertama ada subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri, yaitu WM orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga, dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga, WNI berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan, yaitu menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, objek pajak penghasilan pribadi. Objek PPHOP yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Merujuk pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Berikut jenis-jenis objek PPh orang pribadi. 1. Penghasilan dari pekerjaan.
meliputi pergantian atau imbalan. 2. Hadiah. Yang ketiga, penghasilan dari usaha atau pekerja bebas. Yang kedua, penghasilan dari modal atau investasi. Ada keuntungan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Untuk yang ketiga, penghasilan lain-lain. Mekanisme perhitungan pajak penghasilan pribadi. Terdapat 3 mekanisme perhitungan PPHOP yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan, yaitu yang pertama mekanisme PPHOP secara umum. Mekanisme umum ini berlaku bagi WPOP yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Yang kedua, mekanisme PPH final PP 23/2018. Mekanisme perhitungan PPHOP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Yang ketiga, mekanisme PPHOP secara NPPN. Mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma perhitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun. Skema pembagian mekanisme perhitungan PPh orang pribadi. Skema pembagian mekanisme perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang berbeda yang melakukan usaha atau pekerjaan, yakni yang pertama, jika peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar rupiah. Apabila PP orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar rupiah per tahun, wajib melakukan pembukuan dan PPh dihitung berdasarkan mekanisme umum. Yang kedua, jika peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah, ketika WP orang pribadi atau objek pajak penghasilan orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar setahun, dapat memilih metode perhitungan pajak penghasilan, yaitu yang pertama melakukan pencatatan, yang kedua memilih pembukuan. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan orang pribadi. Tarif pajak dikenakan atas penghasilan kena pajak atau PKP WO orang pribadi. Dalam penerapan tarif, jumlah PKP dibulatkan dalam ribuan rupiah penuh. PPh sama dengan PKP dikali tarif pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut. 0 sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajak sampai 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajak mencapai 25%. Di atas 500 juta, tarif pajak mencapai 30%. Namun terdapat perubahan per tahun 2022 di mana pasal 17 ayat 1, 2, 2B dan 3 dirubah. Pasal 17 ayat 2E ditambah, pasal 17 ayat 2A dihapuskan. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi pertama, wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut. Sesuai dengan tabel yang sudah ada, bahwa lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta kena tarif pajak sebesar 5%. Lalu di atas 60 juta sampai dengan 250 juta kena tarif pajak sebesar 15%. Lalu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarif pajak sebesar 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar tarif pajak 30%. Dan di atas 5 miliar memiliki tarif pajak sebesar 35%. Yang kedua, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2022. Pengesahan tarif PPh orang pribadi tahun 2022.
Untuk lapisan pertama, lapisan PKP sampai dengan 60 juta dengan rumus PHKP kali 5%, di mana PHKP adalah penghasilan kena pajak. Untuk lapisan kedua, lebih dari 60 juta sampai dengan 250 juta, penghasilan kena pajak dikali 15% lalu dikurangi 6 juta. Untuk lapisan ketiga, lebih dari 25 juta sampai dengan 500 juta, penghasilan kena pajak dikali 25% lalu dikurang 31 juta. Untuk lapisan keempat, lebih dari 500 juta sampai dengan 5 miliar, penghasilan kena pajak dikali 30% lalu dikurangi 56 juta. Untuk lapisan terakhir yaitu lapisan 5, lebih dari 5 miliar, penghasilan kena pajak dikali 35% dikurang 306 juta. Di sini saya akan menjelaskan dari contoh perhitungan penerapan tarif pajak orang pribadi. Contoh penghasilan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi untuk tahun 2022 dengan penghasilan kena pajak sebesar 6 miliar adalah sebagai berikut. Untuk perhitungan pertama dalam tabel, itu termasuk perhitungan manual di mana penghasilan kena pajak sebesar 6 miliar dibagi menjadi 4 lapisan sesuai dengan ketentuan pengesahan tarif pajak per 2022. Dari 6 miliar tersebut, lapisan pertama 60 juta dikali 5% maka mendapatkan hasil 3 juta. Lalu lapisan kedua sebesar 190 juta dikali 15% maka hasilnya 28.500.000, di mana 190 juta itu masuk ke dalam lapisan kedua, yakni antara 60 juta sampai dengan 250 juta. Untuk lapisan ketiga, 250 juta dikali 25% maka hasilnya 62.500.000. Untuk lapisan terakhir yakni lapisan keempat sebesar 4 miliar 500 juta maka dikali 30% dan hasilnya 1 miliar 350 juta. Dari hasil keempat lapisan tersebut dijumlahkan dan mendapatkan hasil sebesar 1 miliar 794 juta, di mana jumlah tersebut disebut dengan total pajak penghasilan terutang. Namun, jika kita mengikuti rumus yang sudah dijelaskan tadi di awal, maka perhitungannya akan lebih cepat dan simpel. Tadi kan dijelaskan bahwa penghasilan kena pajaknya sebesar 6 miliar. Jika kita telaah lagi rumus tadi, 6 miliar termasuk ke dalam rumus lapisan kelima, yakni lebih dari 5 miliar, maka rumusnya penghasilan kena pajak dikali 35%, lalu dikurangi 306 juta. Dari rumus tadi, tinggal kita masukkan nominalnya, jadi 35% dikali 6 miliar, lalu dikurangi 306 juta, maka hasil akhirnya mendapatkan 1 miliar 794 juta. Dari kedua rumus tersebut, kita mendapatkan hasil yang sama. Namun, dalam pengerjaannya, rumus kedua lebih cepat dan lebih simpel. Yang selanjutnya yaitu pembayaran pajak penghasilan orang pribadi. Pembayaran PPh orang pribadi ini berbeda waktunya antara yang menggunakan mekanisme umum dan NPPN dengan menggunakan mekanisme PP 23 tahun 2018. Yang pertama yaitu menggunakan mekanisme umum dan NPPN. Dilakukan setelah mengetahui nominal pajak kurang bayar di akhir periode. Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPHOP adalah sebelum SPT tahunan PPHOP disampaikan, yaitu sebelum tanggal 31 Maret periode berikutnya. Yang kedua yaitu menggunakan mekanisme PP 23 tahun 2018. Dilakukan per bulan dengan mengacu pada nilai omset usaha atau peredaran bruto setiap bulan. Pembayaran nominal pajak final ini dilakukan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Yang selanjutnya yaitu cara lapor SPT pajak penghasilan pribadi. Periode pelaporan SPT PPh orang pribadi adalah dari tanggal 1 Januari
hingga 31 Desember dan harus dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya. Formulir penyampaian surat pemberitahuan atau SPT tahunan pribadi bagi yang berstatus karyawan saja dengan mereka yang sebagai pengusaha berbeda. Yang pertama, jika WP orang pribadi karyawan menggunakan formulir SPT 1770SS atau 1770S. Yang kedua, orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan menggunakan formulir SPT 1770.